Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dalam tugas video UAS mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Bapak Febrian Indar Surya Kusuma SHMH. Kami dari kelas 2025D dan saya di sini Eva Maulidia Rahmanita dengan NIM akhir 112. Saya Adinda Agnes Sahila dengan akhiran NIM 008. Saya Ikadek Ahmad Kardurian Saputra dengan akhiran NIM 040. Saya Juta Aurora Citra Idantoro dengan akhiran NIM 036. Di sini kami akan membahas materi tentang kewenangan pemerintah. Ya, materi yang akan kami sampaikan meliputi konsep kewenangan pemerintah, macam-macam kewenangan pemerintah, apa saja sumber kewenangan pemerintah, sumber kewenangan, dan juga diskresi. Nah, pada sumber pertama ini saya akan menjelaskan konsep kewenangan pemerintah. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan kewenangan pemerintah dalam perspektif hukum administrasi negara? Kewenangan merupakan kekuasaan yang didasarkan pada hukum dan merupakan antitesis terhadap makna kekuasaan sebagai otoritas untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Kewenangan pemerintah pada dasarnya berkaitan dengan kemampuan atau hak pemerintah untuk bertindak dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam hukum administrasi negara, kewenangan ini selalu harus didasarkan pada hukum, karena pemerintah sebagai alat perlengkapan negara hanya dapat bertindak jika diberikan dasar oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa hukum administrasi mengatur bagaimana alat-alat perlengkapan negara menjalankan fungsinya. Yang kedua, mengapa kewenangan pemerintah harus memiliki dasar hukum? Kewenangan pemerintah harus memiliki dasar hukum karena hukum administrasi negara merupakan instrumen yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya sendiri. Tanpa dasar hukum, tindakan pemerintah tersebut tidak memiliki legitimasi dan dapat bertentangan dengan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, setiap tindakan pemerintah harus berlandaskan aturan hukum yang berlaku. Next. Pertanyaan nomor 3, bagaimana kewenangan pemerintah mencerminkan konsep negara dalam keadaan bergerak? Hukum administrasi negara menggambarkan negara dalam keadaan bergerak atau yang sering kita kenal sebagai law in action, yaitu ketika alat-alat perlengkapan negara menggunakan kewenangannya. Dengan demikian, kewenangan pemerintah menjadi sarana utama bagi negara untuk menjalankan fungsi-fungsinya secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, mengapa sih kewenangan pemerintah penting dalam hukum administrasi negara? Kewenangan pemerintah penting karena menjadi dasar bagi pemerintah untuk bertindak dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Tanpa kewenangan, pemerintah tidak dapat melaksanakan fungsi-fungsinya, yaitu pengaturan, pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada masyarakat. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan bab macam-macam kewenangan pemerintah. Jadi pada bab kali ini yaitu bab macam-macam kewenangan pemerintah menjelaskan bahwa wewenang pemerintah itu ada yang wajib mengikuti aturan, lalu ada yang opsional, dan yang terakhir itu ada yang wajib mengikuti dan ada yang memberi kebebasan dalam mengambil keputusan. Nah, di sini pada bab macam-macam kewenangan pemerintah, saya akan menanyakan dan menjawab eh, dua pertanyaan, yaitu yang pertama, eh, apa sih perbedaan utama antara wewenang terikat
dan wewenang terikat dan wewenang bebas dalam hukum administrasi negara. Lalu yang kedua, mengapa sih wewenang fakultif disebut sebagai bagian dari wewenang bebas tetapi bersifat penyeimbang? Jadi langsung saja untuk pertanyaan pertama, yang pertanyaannya apa sih perbedaan utama antara wewenang terikat dan wewenang bebas dalam hukum administrasi negara? Jadi perbedaan utama itu terletak pada tingkatan kebebasan pejabat dalam bertindak, yang dimana wewenang terikat, pejabat harus mengikuti aturan yang sudah jelas dan rinci. Contohnya seperti pembuatan KTP. Hal itu bersifat wajib dan tidak boleh ditolak tanpa alasan hukum. Lalu yang perbedaan kedua, wewenang bebas itu pejabat punya kebebasan menentukan keputusan. Contohnya, penanganan bencana yang dimana pemerintah bisa menentukan sendiri apakah perlu evakuasi, lalu apakah perlu bantuan dan tambahan untuk kebijakan darurat lain seperti yang ada di kondisi lapangan. Dan pada intinya, wewenang terikat, perbedaan antara wewenang terikat dan wewenang kebebasan itu, yang pertama, wewenang terikat itu aturan yang menentukan tindakan, dan wewenang bebas itu pejabat yang menentukan tindakan. Lalu untuk pertanyaan kedua, mengapa sih wewenang fakultif disebut sebagai bagian dari wewenang bebas tetapi bersifat penyeimbang? Jawabannya, karena dalam wewenang fakultif, pejabat boleh memilih mau menggunakannya atau tidak. Dalam artian pilihan tersebut tidak sepenuhnya bebas, masih ada batas, kondisi, atau aturan tertentu. Contohnya itu seperti pemerintah boleh memberi bantuan sosial, tetapi tidak wajib. Jadi hanya diberikan kalau memang ada kondisi tertentu seperti bencana. Reminder aja, boleh dipilih untuk dilakukan, tapi tidak boleh sembarangan. Baik, di sini setelah tadi kita mengetahui apa itu kewenangan pemerintahan dan juga macam-macam daripada kewenangan pemerintah, di sini ada batasan bagi penggunaan kewenangan pemerintah. Nah, apa sih itu penggunaan kewenangan pemerintah dan apa akibat hukumnya apabila kewenangan tersebut dilanggar? Penggunaan kewenangan pemerintah itu tidak bersifat bebas, melainkan dibatasi oleh 3 aspek utama. Yang pertama yakni substansi atau materi, yang dimana aparat pemerintah harus sesuai ya ketika melakukan kebijakan, melakukan kewenangan harus sesuai dengan materi, harus sesuai dengan bidangnya, harus sesuai dengan job desk yang dia pegang. Lalu yang kedua ada waktu. Pejabat pemerintah, aparat pemerintah dapat melakukan kewenangannya apabila dia masih dalam periode jabatannya. Tidak boleh sebelum atau bahkan sesudah dia melakukan kebijakan atau kewenangannya. Lalu yang ketiga adalah wilayah atau tempat, yang dimana pejabat atau aparat pemerintah melakukan kewenangannya harus sesuai dengan wilayah yang dia pegang. Tidak boleh melakukan kewenangan memberikan kebijakan pada wilayah yang di luar kendalinya. Nah, batasan ini telah ditegaskan dalam pasal 15 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa kewenangan pejabat pemerintahan dibatasi oleh masa berlakunya wewenang, wilayah berlakunya, serta cakupan bidang atau materi kewenangan tersebut. Nah, apabila batasan tersebut dilanggar, maka tindakan pemerintah menjadi tidak sah atau disebut sebagai tindakan tanpa wewenang atau on bevoegd. Nah, di sini menurut Ade Belinfante, ada tindakan pemerintahan yang dikategorikan sebagai tidak berwenang atau on bevoegd. Di sini bentuk tindakannya ada 3. Ya, jadi bentuk tindakan ini adalah tindakan-tindakan yang dilakukan
di luar daripada segi tiga unsur itu tadi, segi wilayah, waktu, dan juga materi atau substansi. On bevoegdheid rationology, ketidakberwenangan dari segi wilayah. Kalau misalkan ada pejabat daerah, aparat pemerintah yang melakukan kewenangan, memberikan kebijakan di luar cakupan wilayahnya, itu berarti dia telah melakukan onbevoegdheid rationology yang dimana itu ketidakberwenangan dari segi wilayah. Lalu onbevoegdheid ration temporis yang kedua, ketidakberwenangan dari segi waktu. Ini apabila aparat pemerintah atau pejabat daerah melakukan kewenangan atau memberikan kebijakan di luar daripada masa periode jabatannya, sebelum dilantik atau bahkan sesudah dia demisioner ya. Lalu yang ketiga ada unbevoegdheid rationi materi, di mana ketidakberwenangan dari segi materi atau substansi. Ketika ada aparat pemerintahan yang tidak sesuai plot bidangnya atau job desk-nya, contoh misalkan Kementerian Keuangan, tetapi dia bukannya mengurus tata kelola keuangan yang ada di pemerintahan, tetapi dia juga ikut turut campur dalam tugas dan wewenang yang seharusnya dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri. Nah, itu adalah suatu ketidakberwenangan dari segi materi atau substansi. Oke, selanjutnya adalah sumber keuangan pemerintah. Sumber keuangan pemerintah ini sangat penting ya teman-teman. Mengingat negara kita adalah negara hukum, maka konsekuensinya segala tindakan pemerintah itu harus berdasarkan keuangan yang sah. Nah, adapun kewenangan tersebut dapat diperoleh melalui 3 cara. Yang pertama atribusi, yang kedua delegasi, dan yang ketiga mandat. Nah, atribusi itu merupakan pemberian wewenang pemerintah yang baru yang diberikan langsung oleh pembuat undang-undang dasar atau undang-undang kepada organ pemerintahan. Nah, jadi dalam kewenangan atribusi ini, kewenangannya bersumber dari undang-undang dasar atau undang-undang. Dan kewenangannya ini bersifat baru, dalam arti bukan bekas dari pejabat lain. Kemudian dari segi tanggung jawab dari kewenangannya adalah pada penerima atribusi. Kemudian kewenangan atribusi ini dapat didelegasikan apabila diatur atau diizinkan secara tegas oleh undang-undang dasar atau undang-undang yang menjadi dasar kewenangannya. Nah, adapun contoh kewenangan atribusi, misalnya kewenangan presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi kewenangan presiden tersebut merupakan kewenangan atribusi karena diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian delegasi itu merupakan pelimpahan wewenang dari organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada penerima delegasi. Jadi dalam delegasi ini selain terjadi perpindahan wewenang, dia juga terjadi perpindahan tanggung jawab dan tanggung gugat. Nah, kemudian kewenangan yang didelegasikan ini adalah kewenangan yang sifatnya itu bekas, dalam arti ya berasal dari kewenangan yang dulunya diperoleh secara atribusi. Nah, adapun contoh kewenangan delegasi ini misalnya kewenangan bupati dalam memberikan izin mendirikan bangunan. Nah, ia mendelegasikan kepada kepala dinas penanam modal. Nah, dalam hal ini kewenangan tanggung jawab serta tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada kepala dinas penanaman modal, sehingga jika ada kesalahan dalam penggunaan wewenang tersebut, maka yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah kepala dinas penanaman modal. Kemudian yang ketiga adalah mandat. Mandat adalah pelimpahan wewenang dari badan atau pejabat pemerintahan yang tinggi kepada badan atau pejabat pemerintahan yang rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Nah, jadi dalam mandat itu hanya terjadi peralihan wewenang saja, yang mana sifatnya itu operasional, dalam arti penerima mandat hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh pemberi mandat, dan dalam menjalankan tugasnya tersebut ia mengatasnamakan pemberi mandat, sehingga jika terjadi sesuatu maka yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah si pemberi mandat. Nah, kemudian contohnya adalah misalnya kepala dinas memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat tertentu. Nah, namun karena kepala dinas ini sedang berhalangan, maka ia bisa memberikan mandat kepada sekretaris dinas untuk menerbitkan surat izin tertentu. Dan dalam menerbitkan surat tersebut, ia mengatasnamakan si kepala dinas, sehingga kalau terjadi apa-apa yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah kepala dinas tersebut. Next.
Kemudian apa sih yang membedakan antara atribusi, delegasi, dan mandat? Nah, kita lihat dari sumber wewenangnya. Atribusi itu sumber wewenangnya langsung dari Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang. Kemudian delegasi itu bersumber dari pelimpahan wewenang dari pejabat lain yang biasanya didahulukan oleh kewenangan yang sifatnya atribusi. Kemudian dari mandat. Mandat itu sumbernya berasal dari perintah atasan yang diberikan kepada bawahan. Kemudian dari segi penerima wewenang, atribusi itu penerimanya adalah organ pemerintahan yang baru, sedangkan delegasi adalah organ pemerintahan lain, sedangkan mandat adalah bawahan atau pejabat lain. Kemudian dari segi tanggung jawab, atribusi, tanggung jawabnya itu sepenuhnya ada pada penerima atribusi, sedangkan delegasi itu ada pada penerima delegasi, karena dalam delegasi itu selain terjadi perpindahan wewenang, dia juga terjadi peralihan tanggung jawab dan tanggung gugat. Selanjutnya adalah mandat. Mandat ini tanggung jawabnya tetap ada pemberi mandat, karena dalam mandat itu tidak terjadi peralihan tanggung jawab dan tanggung gugat. Nah, kemudian tanggung gugat ini masih sama seperti tanggung jawab. Nah, kemudian kewenangan mencabut. Dalam kewenangan atribusi itu tidak dapat dicabut. Kemudian delegasi ya dapat dicabut oleh si pemberi delegasi, namun ada batasan dalam hal ditemukan ketidakefektifan dalam penyelenggaraan kewenangan tersebut. Kemudian mandat ya dapat dicabut kapan saja oleh si pemberi mandat. Next. Nah, di sini masuk dalam sesi diskresi. Jadi, apa itu diskresi dalam hukum administrasi negara dan mengapa diskresi ini sangat diperlukan dalam sistem pemerintahan? Jadi, diskresi adalah kewenangan atau kebebasan yang diberikan kepada aparat pemerintah untuk mengambil keputusan atau tindakan dalam kondisi tertentu ketika peraturan perundang-undangan tidak mengatur, tidak lengkap, dan tidak jelas. Nah, diskresi ini diperlukan karena tidak semua tindakan pemerintahan dapat diatur secara rinci dalam hukum, sehingga pemerintah tetap dapat menjalankan fungsi pelayanan publik secara efektif. Jadi singkatnya adalah diskresi itu adalah sebuah kewenangan, kebebasan kewenangan yang diberikan kepada aparat pemerintah untuk bisa mengambil keputusan, tindakan, langkah yang pasti ketika ada hal-hal yang tidak terduga, ya, yang tidak di mana aturannya itu tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan secara spesifik, tidak lengkap, tidak jelas, maka di situ aparat pemerintah dibolehkan mengeluarkan kewenangan secara bebas. Namun, diskresi ini tidak bisa diimplementasikan sebebas itu oleh aparat pemerintah. Karena apa? Kalau terlalu bebas, hal ini nanti akan memunculkan ketidaksesuaian atau yang biasa disebut sebagai abuse of discretion. Ya, yang dimana ketika nanti ketidaksesuaian ini muncul, yang namanya penyalahgunaan wewenang, sewenang-wenang, ya, itu akan sangat dimungkinkan untuk timbul. Jadi diskresi ini adalah kewenangan bebas, namun tidak sebebas itu juga. Karena ada beberapa prasyarat-prasyarat yang harus diperhatikan, aspek-aspek yang harus diperhatikan agar diskresi ini dapat berjalan dengan tepat, tidak asal memberikan kewenangan secara bebas begitu saja. Nah, kalau misalkan adanya sewenang-wenang dalam diskresi ini, berujung dilakukan pengujian oleh lembaga peradilan dengan menggunakan asas spesialitas, asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan juga asas rasionalitas. Nah, sudah saya sebutkan sebelumnya bahwasanya diskresi itu bebas, kewenangan bebas yang dimiliki oleh aparat pemerintah, namun tidak sebebas-bebasnya. Maka di sini adanya kebebasan bagi aparat pemerintah dalam wewenang diskresi untuk melakukan kebebasan pemerintah atau yang disebut dengan Vrijheidsbestuur dalam bentuk yang pertama, kebebasan interpretasi atau interpretative H, yang dimana ketika ada aturan yang tidak jelas dalam suatu peraturan perundang-undangan, ya, pejabat aparat pemerintah itu bisa menafsirkan daripada maksud daripada aturan tersebut. Contoh, ketika misalkan di dalam undang-undang dinyatakan adanya semua orang yang melakukan pencurian. Nah, di sini
kan diksi daripada semua orang ini siapa yang tertuju seperti itu. Nah, aparat pemerintah, pejabat daerah bisa menafsirkan kalau memang di dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan secara spesifik dan eksplisit diksi makna daripada kata semua orang ini diperuntukkan untuk siapa gitu. Tetapi kalau misalkan di dalam peraturan perundang-undangan telah dijelaskan bahwasanya semua orang yang melakukan pencurian sehingga menimbulkan kerugian negara dan dia memiliki kewenangan di situ, berarti itu sudah dapat diartikan oleh sudah dapat diartikan dari peraturan perundang-undangan itu sendiri bahwasanya itu merupakan pejabat, ya. Tetapi kalau misalkan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak disebutkan secara spesifik, maka pejabat daerah, pemerintah, aparat pemerintahan dapat melakukan pilihan bahwasanya semua orang, diksi daripada semua orang ini ditafsirkan oleh mereka tertuju pada siapa. Seperti itu. Lalu yang kedua, ada kebebasan penilaian atau borderline first hate, di mana menilai situasi dan kondisi di lapangan. Nah, di sini aparat pemerintah, pejabat daerah harus bisa menilai sendiri urgensi yang terjadi di keadaan lapangan itu seperti apa. Contoh, bahwasanya ketika di daerah B itu terdapat adanya bencana alam seperti longsor. Nah, di daerah A ini tidak memiliki dana untuk bencana alam, dana khusus untuk bencana alam. Nah, di sini pejabat daerah tersebut bisa melakukan kebebasan kewenangan bebasnya untuk mengambil alih dana-dana yang mungkin tidak terlalu urgensi, dana-dana yang tidak terpakai itu untuk menyelesaikan permasalahan daripada bencana alam itu sendiri. Karena apa? Fungsi daripada diskresi itu sendiri adalah peran aparat pemerintah untuk mengambil suatu langkah yang dimana itu tidak dalam spesifikasinya, dalam kodifikasinya tidak ada, tapi dalam situasi dan kondisi di lapangan itu sangat dibutuhkan. Maka disitulah peran atau langkah diskresi aparat pemerintah diperlukan seperti itu, agar nantinya masyarakat yang sedang membutuhkan atau keadaan urgent tersebut bisa teratasi. Lalu yang ketiga, ada kebebasan kebijaksanaan atau balance per age, di mana ketika suatu aturan di dalam peraturan perundang-undangan itu memberi pilihan, maka aparat pemerintah, pejabat daerah itu dapat memilih tindakan yang tepat. Misal, adanya di dalam peraturan perundang-undangan itu dijelaskan bahwasannya seorang yang telah melakukan tindak pidana pencurian itu harus diberikan sanksi seberat-beratnya. Nah, dari makna daripada sanksi yang seberat-beratnya ini tidak dispesifikasikan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Maka disitulah peran diskresi dalam kebebasan kebijaksanaan para aparat pemerintah dan juga pejabat daerah untuk bisa menilai sanksi apa yang seharusnya diberikan oleh pelaku tindak pidana pencurian dengan sanksi yang dituliskan sanksi seberat-beratnya. Nah, sanksi seberat-beratnya ini yang seperti apa? Kalau memang di dalam, dengan tanda kutip, kalau memang dalam peraturan perundang-undangan tidak dijelaskan secara spesifik seperti itu. Nah, ketiga bentuk kebebasan pemerintah, free gesture ini merupakan pilihan bagi aparat pemerintah untuk melaksanakan tindakan pemerintahan tertentu melalui wewenang diskresi. Pilihan dimaksud dapat dilakukan sepanjang peraturan perundang-undangan memberikan kebebasan untuk melakukan pilihan terhadap bentuk-bentuk kebebasan pemerintahan. Nah, di sini ada skema atau alur pertimbangan keputusan diskresi, teman-teman. Bisa kita lihat bersama, di mana pada awalnya, ketika ada suatu masalah konkret, ya, ada masalah konkret yang terjadi, apakah di situ ada peraturannya yang bisa menyelesaikan daripada masalah tersebut? Nah, kalau misalkan belum ada aturannya, maka bisalah diambil kebijakan diskresi itu. Contohnya seperti penggunaan AI, ya, penggunaan AI, bahwasanya pada saat ini pemerintah Indonesia masih belum ada aturan yang secara khusus
mengenai karya-karya AI dan lain-lain sebagainya. Hanya sekedar aturan-aturan tentang media sosial, perlindungan data pribadi, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan sampai ada case, ya, ada kasus yang dimana belum diatur secara eksplisit, itu bisa diambil langkah diskresi seperti itu. Tapi kalau misalkan di sini terdapat atau ada peraturan, kita lihat di situ peraturannya, apakah lengkap atau tidak. Kalau misalkan tidak lengkap, bisa diambil langkah diskresi. Tapi kalau misalkan peraturannya lengkap, kita lihat lagi di situ, apakah peraturannya itu jelas, dijelaskan secara rinci, ya, tidak hanya eksplisit tapi secara spesifik. Kalau misalkan tidak spesifik, berarti boleh diambil langkah diskresi. Kalau misalkan peraturannya sudah jelas, sudah spesifik, di situ kita lihat apakah peraturan tersebut sudah ujung-ujungnya itu sudah fix, memberikan ketentuan, memberikan kesepakatan seperti A, seperti B, seperti itu, tidak memberikan pilihan, tidak memberikan pilihan hukumannya sudah pasti, aturannya sudah pasti. Kalau misalkan tidak memberikan pilihan, otomatis bagaimanapun ujungnya harus tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit dan spesifik itu tadi. Tetapi kalau memberikan pilihan, ya, maka dapat diambil langkah diskresi. Nah, di sini di mana syarat isi atas materi dari keputusan diskresi itu, yang pertama, sesuai dengan tujuan diskresi. Ya, di mana tujuan diskresi ini adalah ketika itu tadi, ketika ada peraturan perundang-undangan yang belum dijelaskan, ya, ketika ada kasus yang dimana belum dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan, tidak jelas, tidak lengkap, disitulah peran diskresi, kebebasan kewenangan aparat pemerintahan untuk melakukan tindakan lebih lanjut, ya. Lalu yang kedua, sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, ya, yang tidak menyelewengkan, yang tidak menyalahgunakan, tidak sewenang-wenang. Lalu yang ketiga, berdasarkan alasan-alasan yang objektif, alasan-alasan yang masuk akal, tidak dengan alasan-alasan opini, tidak dengan kepentingan pribadi atau kepentingan golongannya sendiri yang akhirnya tidak masuk akal. Nah, lalu yang keempat, tidak menimbulkan konflik kepentingan, ya, dan yang terakhir dilakukan dengan iktikat baik. Jadi pada intinya diskresi itu adalah suatu kewenangan yang memberikan kebebasan, tapi kebebasan itu bagaimana caranya agar tidak menghasilkan ketidaksejahteraan masyarakat, tidak berpihak kepada masyarakat, ya. Karena pada intinya dengan adanya diskresi itu diharapkan aparat pemerintah, pejabat daerah itu bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat lainnya, seperti itu. Baik, cukup presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena manusia tidak ada yang sempurna. Kami tutup. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.